Halo Rebaheners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Yuli, sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Di video pertama ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Spy Kids tahun 2001. Dan saya ingin ingatkan untuk teman-teman agar nonton filmnya secara langsung, agar bisa mendapatkan pengalaman menonton film yang lebih menakjubkan. Ya udah, daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Anjay! Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang agen mata-mata kawakan bernama Ingrid tengah mengincar seorang pria bernama Cortez yang diyakini memiliki sebuah senjata dari penelitian robot baru yang sangat pintar, di mana Ingrid langsung mengeluarkan sebuah permen karet yang berisi alat pelacak ketika dia berdekatan dengan orang yang diincarnya. We're other spies. Kesampainya di sebuah hotel, dia yang melihat targetnya menaiki sebuah lift langsung bergegas masuk dan melakukan penyamaran. Namun sesampainya di atas, niat itu pun malah kandas tak kala Cortez mengetahui akan identitasnya sebagai mata-mata. She expected. Ternyata Cortez juga berprofesi dalam bidang tersebut. Setelah kejadian itu, mereka merasa jatuh cinta satu sama lain dan menjalani hubungan secara rahasia dan selalu menyempatkan waktu untuk bertemu di kala waktu senggang. Sampai pada suatu hari, mereka yang sudah sangat yakin pun memutuskan untuk segera menikah, meskipun bertentangan dengan SOP pekerjaannya. Why is that? Di hari pernikahan, Ingrid yang baru pertama kali mengadakan acara tersebut terlihat gugup karena hanya terbiasa melakukan misi berbahaya. Namun setelah melihat calon suami yang tidak memperlihatkan raut keraguan di wajahnya pun menjadikan ia yakin akan keputusan yang diambil. Dan tepat setelah melaksanakan ijab kabul, tiba-tiba beberapa tahun kemudian, Ingrid menjadi sosok ibu yang dikaruniai dua anak. Di antaranya ada si kakak bernama kita panggil saja Yuli dan si adik yang diberi nama Ujang. Mereka menjalani kehidupan biasa seperti rakyat konvensional pada umumnya, tanpa mengetahui jika orang tuanya merupakan agen khusus di masa lalu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika tengah mengantarkan anaknya pergi sekolah, si ayah yang penasaran akan acara yang ditonton anaknya pun seketika merasa aneh. Tak kalah melihat sebuah karakter yang memiliki rupa hampir sama dengan orang yang dinyatakan hilang, di mana hal itu membuatnya kurang berkonsentrasi dan hampir menabrak para anak sekolah yang hendak melintas. I'm sorry. Di sana, Ujang dihampiri anak badung yang sering mengganggu rutinitasnya di sekolah, sehingga si ayah yang kebetulan masih ada di lokasi mencoba menghampirinya karena takut hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Namun tak lama setelah itu, muncul ayah dari si anak yang memiliki tubuh besar meledeknya sebagai cowok kurang maco, sehingga hal itu membuatnya seketika murka dan dengan cepat melemparkan orang itu. Akan tetapi, dan ya, itu hanyalah sebuah kilas yang berkemungkinan akan terjadi apabila tidak bisa mengontrol emosinya, di mana Ujang yang tidak tahu akan sosok sebenarnya dari si ayah pun merasa kecewa karena menganggap sang ayah tidak seperti pria maco yang diidamkan. Namun hal itu terpaksa dilakukan demi kesejahteraan keluarganya. I wish I could go away to your world, Fruit. Di tempat lain, terlihat sosok aktor yang dilihat oleh Ujang sebelumnya bernama Flop tengah didatangi oleh investor yang merasa dirugikan karena telah menciptakan agen mutasi aneh serta robot jari yang tidak berguna. Sehingga Flop langsung mengeluarkan manusia robot buatan yang memiliki kekuatan super, namun robot tersebut masih dalam tahap pengembangan karena belum mendapatkan otak buatan. Sementara itu, Cortez yang menerima tugas mencari orang hilang langsung bergegas menyiapkan peralatan miliknya, di mana Ingrid yang mengetahui hal itu pun meminta untuk ikut dalam menjalankan misi. Namun Cortez menolak permintaan itu lantaran takut hal buruk akan terjadi, sehingga dengan terpaksa Ingrid melepaskan rayuan paten kepada suaminya. Demi melancarkan aksinya itu, mereka menyuruh si paman untuk datang dan menjaga kedua anaknya. Dan setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung berangkat dan mendapatkan informasi bahwa targetnya merupakan 4 orang agen OSS yang menghilang ketika tengah menjalankan sebuah misi. Sehingga mereka diminta untuk hati-hati dalam misi yang dilakukan saat ini. Ketika tengah berkomunikasi, layar monitor tiba-tiba mengalami sebuah gangguan dan berpindah menampilkan Flop yang tertuju kepada mereka. Dan tak lama setelah itu, sebuah kapal selam muncul dari belakang seolah mengikuti pergerakannya. Sampai akhirnya, tak sengaja menemukan tempat rahasia dan masuk ke dalamnya.
Entah apa yang terjadi pada orang tuanya, alarm di rumah seketika berbunyi yang membuat si paman panik sehingga dan dengan cepat mengajak Yuli dan adiknya masuk ke dalam ruang rahasia serta memberikan alat koordinat agar menuju ke lokasi aman. Namun sebelum keberangkatannya, si paman yang tidak bisa ikut menyampaikan sebuah amanat untuk disampaikan kepada organisasi OSS bahwa otak ketiga masih hidup, yang hal itu sama sekali tidak dimengerti oleh mereka. You'll have to go to the safe house without me. Go now! Di mana mereka yang baru pertama kali menaiki kendaraan itu pun merasa kesusahan dan hendak menabrak sebuah bebatuan. Akan tetapi, di sana Ujang yang sembrono langsung diperingati oleh Yuli agar tidak menyentuh tombol sembarangan. Namun ternyata hal itu malah bermanfaat dan dengan otomatis akan mengantarkan mereka ke lokasi yang saat ini jadi tujuannya. Julie! Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya sampai di sebuah pulau kecil yang terdapat satu bangunan kumuh. Dan sesampainya di depan pintu, Yuli dimintai sebuah kode akses agar bisa masuk ke dalamnya. Your name? Carmen Cortez? Your full name is? Carmen Elizabeth Juanita Ecosca Brava Cortez. Sementara itu, Ingrid yang sedang dalam kondisi diikat dengan suaminya bisa dengan mudah melepaskan ikatan tersebut. Sampai akhirnya, mereka bergegas mencari jalan keluar dan menemukan sebuah pintu bertulisan kamar pertunjukan, yang tanpa pikir panjang mereka pun masuk ke dalamnya. Akan tetapi, ternyata aksi pelarian itu sudah diketahui oleh Flop yang memang mengetes ketangkasannya dalam melarikan diri. Dan di sana ia memberikan sebuah pertanyaan mengenai otak buatan yang diciptakan penelitian OSS 12 tahun yang lalu, di mana ia diyakini bahwa saat ini barang tersebut berada pada Cortez setelah dinyatakan hancur pada masa itu. Build anything for you. Thank you for joining us. Mereka yang sudah berkostum layaknya mata-mata sejati mengambil sebuah foto muda ayahnya di masa lalu. Dan tak lama setelah itu, mereka didatangi agen OSS yang mendapatkan sinyal darurat sebelum ayah mereka dinyatakan hilang. Di mana Yuli mengingat pesan dari si paman pun langsung menyampaikan pesan mengenai otak ketiga yang masih hidup dan bergegas menggeledah semua ruangan di sana. But you're wrong. Fabulous food. Ujang yang tak sadar telah membuka penyimpanan otak itu pun malah melihat kondisi di luar dan menemukan orang yang telah mengejar mereka sebelumnya. Yang ternyata si wanita beserta rekannya bukanlah agen OSS, melainkan anak buah Flop yang memang sedang mencari barang tersebut. Sehingga hal itu membuat mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus mendapatkan barang itu kembali. I know they're heading. Dalam aksi pengejarannya, Yuli berhasil merebut barang itu kembali serta mengecoh semua sisa orang yang mengejar. Give me back that brain! Dan setelah menjemput adiknya, ia kembali dihadang oleh pasukan jari Flop yang baru datang. Sehingga inilah yang terjadi. Rip, you big baby! Our finger! I'm not gonna make it! Almost there! Sesampainya di sebuah taman, Ujang yang berniat akan menghancurkan barang itu pun dihentikan oleh kakaknya yang menganggap penting sebagai jaminan untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan yang membuat si kakak merasa jengkel dan datangi manusia robot ciptaan Flop yang menyerupai wajah mereka berdua. Thought I ditched you. Di tempat lain, terlihat si asisten tengah menyiapkan pasukan anak robot untuk ditampilkan kepada para investor, di mana Flop mengungkapkan rasa kecewa atas ketidaksempurnaan robot yang sudah diciptakan olehnya. Yang hal itu membuat si asisten merasa sakit hati dan memutuskan untuk mengurung Flop karena sudah mendapatkan bahan terakhir untuk menyempurnakan pasukan hebatnya. I now have the third brain. I don't need you anymore. Dengan mengandalkan sebuah foto, mereka berniat menemui seseorang dan berharap mendapatkan bantuan, di mana orang itu langsung merasa terkejut setelah mengetahui nama serta orang tuanya, yang ternyata dia merupakan kakak dari ayah mereka itu sendiri. What are you working on? World's smallest camera. I don't see it. But it sees you. Di sana mereka memberitahu si paman bahwa orang tuanya telah diculik dan meminta kepadanya untuk berpartisipasi. Sampai akhirnya mereka diajak ke lantai atas dan menunjukkan sebuah pesawat kecil. Namun ternyata ia sama sekali tidak tertarik dalam aksi penyelamatan tersebut.
Will you go? No. For your brother? No! Your niece and nephew. Tingkat cerita malam pun tiba. Setelah si paman sudah tertidur, mereka langsung menyiapkan beberapa alat yang mungkin bisa bermanfaat selama di perjalanan. Dan tepat ketika menjelang pagi, paman yang mendengar suara gemuruh mesin langsung pergi ke atas, namun tidak sempat menghentikannya. Setelah sampai di lokasi, mereka melakukan pendaratan darurat dan menyelam ke dalam air. Dan setelah berhasil masuk, Ujang yang melihat robot jadi merasa kagum sampai akhirnya membuat keberadaannya diketahui. Namun Yuli bisa dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, orang tua mereka tengah terikat di ruangan lab dan dihampiri oleh asisten Plop yang ternyata mereka sudah kenal satu sama lain ketika masih muda dulu. Sampai akhirnya, Cortez diubah menjadi sosok menyeramkan seperti orang-orang sebelumnya, yang hal itu dilakukan demi kepuasan atas pencapaiannya. Mereka yang melihat barisan anak robot langsung ikut berbaris mengikutinya. Namun rencana mereka malah kandas karena robot yang ada di sana sudah dipasangkan otak buatan, yang alhasil mereka dianggap sebagai penyusup, sehingga inilah yang terjadi. Make it. Think so. Come on. Dalam pelariannya itu, Yuli tiba di sebuah ruangan pembuatan robot jari dengan beberapa kostum bergeletak di sana. Sementara Ujang masuk ke dalam kamar pertunjukan dan bertemu dengan Flop yang sekarang paten menjadi bagian ruangan itu sendiri. Yang hal itu membuatnya merasa senang karena Flop merupakan orang yang sangat diidolakannya. Di sana, Flop memberitahu Ujang bahwa orang jahat yang sebenarnya merupakan asistennya sendiri. Dan setelah mengetahui hal itu, Ujang menawarkan sebuah kebebasan apabila mau ikut membantunya. Sampai akhirnya, mereka sepakat untuk bekerja sama sehingga inilah yang terjadi. Still. Setelah keluar, Ujang bertemu dengan robot jari yang seolah akan menangkapnya. Namun ternyata itu bukanlah robot asli, melainkan Yuli yang sedang melakukan penyamaran. Hola. Sesampainya di ruang tahanan, mereka langsung membebaskan si ibu serta ayahnya yang sudah berubah bentuk. Namun hal itu bukanlah masalah berat bagi Flop, karena ia bisa dengan mudah mengembalikan ketampanan ayahnya. Turned my dad into. But I might be able to change him back. Sementara itu, si asisten yang tengah menyambut para investor tiba-tiba merasa terkejut mendengar suara Flop yang memintanya ke ruangan lab. Namun, ternyata itu bukanlah Flop, melainkan si Ujang yang dianggap robot olehnya. Sampai akhirnya, ia digulung dan diubah menjadi sosok berkepala 4 dan ditinggalkan sendirian di tempat itu. Flop langsung mengajak mereka pergi ke ruang kontrol demi menghentikan para bocil yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Namun sesampainya di sana, mereka yang baru menyadari orang tuanya tertangkap meminta kepada Flop untuk memprogram sifat para robot menjadi baik. Sementara mereka sendiri akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Naas, Ingrid dan suaminya berhasil meloloskan diri namun di lokasi yang kurang tepat karena di sana sudah ada asisten dengan para investor yang menanti robot ciptaannya datang. Miss Gradenko, I think. Sementara si anak tengah bertarung dengan robot yang sebelumnya pernah mengalahkan mereka. Sekarang muncul masalah yang lebih besar karena harus menghadapi para robot dengan jumlah yang sangat banyak. Namun siapa sangka muncullah si paman yang sebelumnya menolak permintaannya untuk bergabung. Akan tetapi dan ya, beruntung Flop dengan tepat waktu memprogram sifat para robot sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. It's okay. Beberapa hari kemudian, para robot itu pun menjadi sangat terkenal karena bisa membantu setiap aktivitas manusia, termasuk menolong orang yang sedang membutuhkan. And that's the mission worth fighting for. Gimana teman-teman, seru gak filmnya? Maaf ya kalau masih ada salah-salah dikit, soalnya ini adalah video pertama aku, jadi mohon dimaklumi. Untuk teman-teman semua, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih.